Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal coba bahas satu fitur yang ada di versi 1.2 ya. Fitur ini udah ada dari versi 4.1.2, yaitu soal verification device. Jadi kalau saya coba diagramkan ya, jadi ada satu mekanisme siswa yang menurut saya menarik gitu. Jadi gini, anggaplah ini adalah ruang kelas gitu ya, atau ruang ujian. Ini sebetulnya absurd bagi saya ya, tapi ini terjadi gitu, kecurangan seperti ini. Jadi anggaplah ini adalah ruang ujian gitu, ujian gitu ya. Masalah utamanya adalah dia pakai server pusat gitu ya, atau server online gitu. Ini adalah servernya online. Tapi dia ngerjainnya di sini kan ya, di ruang ujian kan ya. Oke. Jadi masalahnya adalah peserta ini, kita pakai apa ya peserta ya? Pakai ini ya. Peserta ujian ini, dia datanglah ke dalam ruang ujian ini ya kan. Datang ke ruang ujian, tetapi sialnya yang mengerjakan itu dari luar. Jadi dia mengerjakan ini dari rumah, dari siapa gitu ya. Ibaratnya joki lah ya. Ini joki. Karena dia bisa mengakses ke server yang sama gitu ya. Karena dia dari luar juga bisa aja kan. Nah ini. Nah, jadi ada satu problem yang harus kita selesaikan gitu. Tapi sebetulnya hal ini udah kita prevent ya menggunakan token gitu. Jadi token ini misalnya angka 1, 2, 3 gitu, atau ya 1, 2, 3. Jadi dia nggak bisa tahu dong ya kan. Masalahnya lagi adalah orang ini, siswa ini ngirimin kodenya ke si jokinya gitu ya. Nah akhirnya tetap bisa dikerjakan tuh sama si joki. Terus prevent yang kedua adalah gimana kalau misalnya pengawas ini harusnya tahu dong kalau ini tuh nggak ujian gitu ya. Eh, tapi sialnya adalah si peserta ini cukup cerdik ya, dia melakukan screenshot gitu ya, bahwa dia sedang mengerjakan, lalu dia pura-pura aja tuh ngerjain gitu ya. Nah, padahal padahal sebetulnya dia lagi nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Karena kan nggak mungkin juga kan pengawas ngelakuin cek, ini orang udah ngerjain belum ya, ini orang belum udah ngerjain belum ya, ini orang lagi ngerjain belum ya. Intinya seperti itu. Ini nggak bisa dilakukan sebetulnya ya. Nah, masalah ini nggak bisa diselesaikan sebetulnya ya kalau misalnya kasusnya seperti ini. Makanya kita menghadirkan satu fitur baru, yaitu ya untuk nanganin ini ya, yaitu verification device. Jadi seluruh device ya, seluruh device wajib diverifikasi. Nah, gimana mekanismenya? Jadi gini nanti, peserta ya datang ke ruang ujian, nanti pengawasnya ngelakuin scan ke device-nya, ya kan? Jadi dia tinggal masuk aja ke ujiannya. Jadi dia datang bawa HP misalnya atau bawa device-nya, tinggal di scan aja gitu ya, scan device-nya, ya udah. Nanti dia akan bisa login. Kalau nggak di scan, dia nggak akan bisa login. Jadi kalau si jokinya ini dari luar gitu ya, kan dia device-nya beda ya. Dia coba akses gitu ya ke server gitu, servernya anggap di sini. Dia nggak akan bisa ya teman-teman ya, nggak akan bisa login gitu. Jadi dia harus diverifikasi oleh pengawas atau administrator. Cara verifikasinya gimana? Sederhana sebetulnya teman-teman ya. Tinggal download aja nih aplikasi namanya Extraordinary Verification di sini. Nah, tinggal nanti login. Nah, ada scan device gitu ya. Tinggal di scan aja device-nya. Lalu nanti kalau udah berhasil ya udah nanti gini.
Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ada satu logo ya, ini logo QR. Tinggal diklik aja, nah ini akan tampil kayak gini. Oke, saya coba login ya. Nah, nanti akan kayak gini. Device not verified. Verified. Call your administrator to verify. Kayak gini ya, nanti akan tampil kayak gini. Tapi tenang aja, ini fitur ini sebetulnya nggak terlalu wajib ya. Jadi kalau teman-teman pengen, oh gak usah nih, fitur ini nggak perlu diimplementasi ke sekolah saya karena saya pakai jaringan lokal atau segala macam lah ya, ribet, atau mungkin ini full online jadi nggak bisa diverifikasi device-nya. Nah ini teman-teman bisa di setting ke security, di nonaktifkan aja ya di sini. Nah ini biar fitur ini nggak jalan. Jadi kalau saya kayak gini, saya login, nah ini bisa masuk ya tanpa verifikasi device. Saya coba aktifkan lagi, simpan. Nah ini, nah nggak bisa ya. Oke, saya coba verifikasi device. Ini saya udah install di HP saya, nggak bisa saya tampilkan di screen ya. Tapi saya coba scan aja. Ini saya scan device. Oke, udah ke scan. Nah, sekarang bisa login ya. Jadi kayak gitu ya, sederhana sebetulnya fitur ini. Dan fitur ini semoga bisa menangani soal kasus seperti ini ya. Jadi dia pura-pura mengerjakan, datang ke ruang ujian, tapi ya yang ngerjain joki di luar gitu ya, di luar sekolah, lagi di rumah main ya kan, sambil makan kuaci gitu ya. Sedangkan peserta didik di sini ya ngerjain atau pura-pura ngerjain aja. Kayak gitu ya. Semoga bisa menjawab. Thank you semuanya.